Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Kurniasi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau besar di lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Beliau pernah sekolah di Stovia, namun karena kondisi kesehatannya, dia tidak dapat menamatkan pendidikannya. Kemudian Suwardi muda bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan juga Kaum Muda. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat beliau dibuang dan diasingkan ke negeri Belanda. Tanggal 3 Juli 1922 beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Untuk mengenang jasa beliau, maka hari kelahirannya yaitu setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan dan pengajaran itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu, sedangkan pendidikan itu adalah menuntut anak untuk mengembangkan kodratnya, mengembangkan bakat dan minatnya sehingga ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tinggi. Adapun dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini bisa kita simak pada tayangan berikut ini. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu: pertama adalah menuntun. Pendidikan hanya dapat menuntun, yaitu membimbing, mengarahkan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Kekuatan kodrat di sini adalah potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu dengan cara menebalkan, melatih, mengembangkan, dan juga memfasilitasi laku, perilaku, kebiasaan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat, bakat yang masih samar-samar, belum bisa dipastikan dan belum bisa disimpulkan. Tugas kita lah sebagai seorang pendidik untuk menebalkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Yang ketiga adalah petani. Seorang pendidik sama halnya dengan seorang petani. Dalam menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Seorang petani hanya dapat membantu dalam memperbaiki kondisi tanah, mengairinya, memberi pupuk, dan membasmi hama yang dapat mengganggu tumbuh dan berkembangnya tanaman tersebut. Begitupun kita sebagai seorang pendidik, kita hanya memberikan fasilitas pendidikan yang memadai, membimbing mereka dengan penuh kasih sayang, dan mengarahkan mereka agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan petani tidak bisa memaksakan tanaman padi berbuah menjadi jagung. Yang keempat adalah kodrat anak merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang dalam hidupnya, baik lahir maupun batinnya, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Adapun yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mewujudkan kodrat anak yang merdeka adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan bakat dan minatnya, seperti mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi artinya pikiran dan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti dapat diartikan sebagai bersatunya antara pikiran, perasaan,
dan kemauan sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Yang keenam adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak dapat diartikan sebagai pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Seorang pendidik harus mencintai, menyayangi, serta belajar mengerti, memahami setiap peserta didik, karena tentunya setiap individu memiliki perbedaan satu sama lain. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani dan peserta didik itu diibaratkan bulir-bulir padi yang siap ditanam. Sedangkan sekolah itu ibarat sebagai tempat bercocok tanam. Semuanya saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk hal yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Tentunya apa yang saya paparkan itu jauh dari kata sempurna. Saya memohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.